Anak lelaki itu bernama Santiago. Senja sudah menjelang ketika dia tiba bersama kawanan dombanya di sebuah bekas gereja yang terbengkalai. Atap gereja itu sudah runtuh lama berselang dan sebatang pohon sikamor yang sangat besar tumbuh di tempat sakristi pernah berdiri. Anak itu memutuskan bermalam di sana. Dia memastikan seluruh kawanan dombanya masuk melalui pintu pagar yang sudah rusak. Kemudian dipalangnya pagar itu dengan beberapa potong papan agar domba-dombanya tidak melarikan diri di malam hari. Tidak ada serigala di daerah tersebut, tapi pernah ada dombanya yang tersesat di malam hari, dan keesokan harinya si anak lelaki harus mencarinya sepanjang hari. Disapunya lantai dengan jaketnya. Lalu ia merebahkan diri berbantalkan buku yang baru selesai dibacanya. Dalam hati ia meniatkan diri akan mulai membaca buku-buku yang lebih tebal. Buku-buku tebal habisnya lebih lama dan lebih enak dijadikan bantal. Masih gelap ketika dia terbangun. Ia menengadah dan melihat bintang-bintang melalui atap yang sudah setengah hancur itu. Aku ingin tidur lagi sebentar, pikirnya. Malam itu, mimpi yang sama kembali dialaminya seperti minggu lalu. Dan kali ini pun ia terjaga sebelum mimpi itu berakhir. Dia bangkit dan mengambil tongkatnya, kemudian mulai membangunkan domba-domba yang masih tidur. Ia perhatikan bahwa begitu dia terbangun, sebagian besar dombanya juga mulai terjaga. Seolah-olah ada daya misterius yang menautkan hidupnya dengan hidup domba-domba itu yang telah bersama-sama dengannya selama 2 tahun belakangan ini, yang telah digembalakannya menyusuri pedesaan, mencari makanan dan air. Mereka sudah terbiasa denganku. Begitu gumamnya. Tapi setelah dipikir-pikir, bisa jadi justru sebaliknya. Dialah yang terbiasa dengan jadwal mereka. Tapi ada beberapa dombanya yang agak susah dibangunkan. Si anak lelaki menyodokkan mereka satu persatu dengan tongkatnya, sambil memanggil nama masing-masing domba. Sejak dulu dia yakin sekali, domba-domba ini memahami perkataannya. Jadi ada kalanya dia membacakan mereka bagian-bagian buku yang berkesan baginya, atau diceritakan pada mereka kesunyian serta kebahagiaan yang dialami penggembala di padang-padang. Kadang-kadang dia juga berkomentar pada mereka mengenai hal-hal yang dilihatnya di desa-desa yang mereka lewati. Tapi selama beberapa hari belakangan ini, hanya ada satu yang dia bicarakan pada domba-dombanya. Gadis itu, putri saudagar yang tinggal di desa berjarak 4 hari perjalanan dari sini. Dia baru 1 kali datang ke desa itu, tahun lalu. Saudagar itu pemilik toko kain, dan dia selalu minta agar domba-domba dicukur di hadapannya, supaya dia tidak ditipu. Anak itu tahu tentang toko ini dari temannya, dan kesanalah dia membawa domba-dombanya. "Aku hendak menjual, Bol," kata si anak lelaki kepada saudagar itu. Toko itu sedang ramai, maka si saudagar menyuruh anak gembala menunggu sampai sore. Anak itu pun duduk di undak-undak toko
dan mengeluarkan buku dari tasnya. Ternyata anak gembala bisa juga membaca. Terdengar suara seorang gadis di belakangnya. Wajah gadis itu khas daerah Andalusia. Rambutnya hitam bergelombang dan sepasang matanya samar-samar mengingatkan pada bangsa Moor penakluk. Ya, biasa. Aku biasa belajar dari domba-dombaku daripada dengan buku-buku. Saut si anak. Selama 2 jam berbincang-bincang, gadis itu menceritakan bahwa dia putri sang saudagar. Dia juga menceritakan kehidupan di desa yang dari hari ke hari selalu sama. Si anak gembala menceritakan pendesaan Andalusia, serta berbagai berita dari kota yang pernah disinggahinya. Senang rasanya kali ini teman bicaranya bukanlah domba-domba. Bagaimana kau bisa belajar membaca? Tanya gadis itu di tengah obrolan mereka. Seperti orang pada umumnya, Saut si anak gembala. di sekolah. Kalau kau bisa membaca, kenapa cuma jadi anak gembala? Si anak lelaki menggumam-gumam tak jelas untuk menghindari menjawab pertanyaan gadis itu. Dia yakin si gadis tak bakal mengerti. Maka dia meneruskan bercerita tentang pengalamannya, dan sepasang mata gadis itu terbelalak heran, bercampur takut. Waktu berlalu dan si anak lelaki berharap hari itu tidak bakal berakhir. Dia berharap ayah sang gadis terus sibuk, sehingga dia terus bisa menunggu di sini 3 hari lagi. Dia menyadari dia merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya, hasrat untuk menetap di satu tempat selama-lamanya. Bersama gadis rambut hitam kelam ini, hari-harinya takkan pernah sama lagi. Namun akhirnya saudagar itu muncul dan meminta si anak mencukur 4 dombanya. Kemudian dia membayar harga wol itu dan meminta si anak gembala datang kembali tahun depan. Sekarang tinggal 4 hari lagi dia akan tiba di desa yang sama itu. Dia berdebar-debar sekaligus gelisah. Barangkali gadis itu sudah melupakannya. Banyak gembala lewat di situ menjual wol kepada mereka. Tidak apa, Katanya pada domba-dombanya. aku kenal gadis-gadis lain di tempat lain. Tapi di hatinya dia tahu tidak demikian halnya. Dia juga tahu bahwa gembala, seperti halnya para pelaut dan pedagang keliling, selalu menemukan tambatan hati di suatu kota yang sanggup membuat mereka lupa akan kesenangan mengembara sesuka hati. Fajar mulai merekah dan si anak gembala menggiring domba-dombanya ke arah matahari terbit. Domba-domba ini tidak perlu membuat keputusan apapun pikirnya. Mungkin itu sebabnya mereka selalu dekat-dekat aku. Yang penting bagi domba-domba itu hanyalah makanan dan air. Selama si anak bisa mencarikan padang-padang rumput terbaik di Andalusia, domba-domba itu akan selalu menjadi teman-temannya. Ya, hari-hari mereka selalu sama, jam demi jam yang seakan tak ada habisnya. Antara saat matahari terbit dan terbenam, mereka tidak pernah membaca buku di usia muda mereka dan tidak mengerti kalau anak itu menceritakan pemandangan kota-kota. Mereka puas sekedar mendapatkan makanan dan air, dan sebagai imbalannya, dengan murah hati mereka memberikan wol mereka, persahabatan mereka, dan sesekali daging mereka. Andai hari ini aku menjadi monster dan memutuskan membunuh mereka satu persatu,
mereka baru akan menyadarinya saat sebagian besar kawanan ini sudah terbantai, pikir anak gembala itu. Mereka mempercayaiku, dan mereka sudah lupa bagaimana mengandalkan insting-insting mereka sendiri, sebab akulah yang menggiring mereka untuk mendapatkan makanan. Anak itu merasa terkejut dengan pikiran-pikirannya sendiri. Barangkali reruntuhan gereja dan pohon sikamur di dalamnya ada hantunya. Barangkali itu sebabnya dia mengalami mimpi yang sama untuk kedua kali. Barangkali itu pula yang menyebabkan dia merasa marah pada teman-teman setianya ini. Dia minum sedikit anggur yang tersisa dari makan malamnya kemarin dan dirapatkannya jaketnya di badannya. Beberapa jam lagi, matahari akan mencapai titik puncak. Hawa akan sangat panas, dan dia tak akan bisa mengembalakan kawanan dombanya itu di padang-padang. Pada saat demikian, seluruh kawanan Spanyol tidur selama musim panas. Hawa panas itu berlangsung hingga menjelang malam, dan dia harus membawa jaketnya sepanjang waktu itu. Hampir saja ia mengeluhkan beratnya jaket itu, namun kemudian dia ingat, berkat jaket itulah dia merasa mengatasi dinginnya hawa subuh. Kita harus siap menghadapi perubahan, pikirnya. Dan dia bersyukur memiliki jaket tebal dan berat itu. Jaket itu memiliki tujuan, begitu pula si anak lelaki. Tujuan hidupnya adalah berkelana. Setelah 1 tahun menjelajahi kawasan Andalusia, dia sudah tahu semua kota di daerah tersebut. Pada kunjungannya kali ini, dia berniat menjelaskan pada gadis itu bagaimana asal mula anak gembala yang sederhana ini bisa membaca. Dia pernah masuk seminari hingga usia 16 tahun. Kedua orang tuanya ingin dia menjadi pastor, agar dia bisa menjadi kebanggaan keluarga mereka yang hanya petani sederhana. Mereka harus bekerja keras sekedar untuk bisa makan dan minum, sama seperti domba-domba itu. Dia pernah belajar bahasa Latin, Spanyol, dan teologia. Akan tetapi sejak masih kanak-kanak, dia sudah ingin tahu tentang dunia, dan baginya ini lebih penting daripada mengenal Tuhan dan mempelajari dosa-dosa manusia. Tentu siang, ketika sedang mengunjungi keluarganya, dia memberanikan diri mengatakan pada ayahnya bahwa dia tak ingin menjadi pastor. Ia ingin berkelana. Orang-orang dari seluruh dunia pernah melewati desa ini, nak, kata ayahnya. Mereka datang untuk mencari hal-hal baru. Tapi ketika pergi lagi, sebenarnya mereka sama saja seperti saat mereka datang. Mereka mendaki gunung untuk melihat kastil itu, dan mereka menyimpulkan bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Orang-orang ini ada yang berambut pirang atau berkulit gelap, tapi pada dasarnya mereka sama dengan orang-orang yang tinggal di desa ini. Tapi aku ingin melihat kastil-kastil di kota-kota asal mereka, si anak laki-laki menjelaskan. Saat melihat negeri kita, orang-orang ini juga mengatakan ingin tinggal di sini selamanya. Ayahnya melanjutkan. Aku juga ingin melihat negeri mereka serta cara hidup mereka, sahut anaknya. Orang-orang yang datang kemari itu punya uang banyak, sehingga mereka mampu bepergian, kata ayahnya.
Di kalangan kita hanya para penggembala yang berkelana. Kalau begitu, aku mau menjadi gembala saja. Ayahnya tidak berkata-kata lagi. Keesokan harinya, dia memberikan pada putranya kantong berisi 3 mata uang emas Spanyol kuno. Dulu, aku menemukan ini di ladang. Aku ingin ini menjadi bagian warisanmu. Tapi gunakanlah untuk membeli ternak. Bawalah mereka ke padang-padang, dan suatu hari nanti akan kau sadari negeri kitalah yang paling subur, dan perempuan-perempuan kitalah yang paling cantik. Lalu dia pun memberikan restu kepada putranya. Di mata ayahnya, sang anak melihat hasrat untuk berkelana juga ke seluruh dunia. Dan hasrat ini masih tetap hidup, meski ayahnya terpaksa menguburnya dalam-dalam selama bertahun-tahun karena mesti memikul beban berat mencari air minum, makanan, serta tempat berteduh yang sama setiap malam sepanjang hidupnya. Cakrawala menyemburatkan warna merah dan sekonyong-konyong matahari muncul. Si anak lelaki teringat percakapan dengan ayahnya dan merasa bahagia. Dia telah melihat banyak kastil dan bertemu banyak perempuan. Namun tak ada yang bisa menandingi gadis yang menunggunya beberapa hari perjalanan dari sini. Dia punya jaket, buku yang bisa ditukarnya dengan buku lain, dan kawanan dombanya. Tapi yang paling penting, dia dapat menjalani mimpinya setiap hari. Seandainya sudah jemu dengan padang-padang di Andalusia, dia bisa menjual domba-dombanya itu dan pergi ke laut. Andai dia sudah jenuh dengan laut, tentunya dia tahu banyak tentang kota-kota lain, perempuan-perempuan lain, dan kesempatan-kesempatan lain yang membahagiakan. Aku tak bisa menemukan Tuhan di seminari, pikirnya, sambil menatap matahari terbit. Sedapat mungkin dia mencari jalan baru untuk berkelana. Dia belum pernah masuk ke gereja yang sudah hancur itu, meski telah berkali-kali dia melewati daerah ini. Dunia ini begitu luas tak terbatas. Dia tinggal membiarkan domba-dombanya menentukan arah sendiri untuk beberapa waktu, dan dia pasti menemukan hal-hal yang menarik. Tapi domba-domba ini sama sekali tak menyadari bahwa setiap hari mereka menempuh jalan baru. Mereka tidak melihat bahwa padang-padangnya baru dan musim datang silih berganti. Mereka hanya peduli tentang makanan dan air. Barangkali kita semua seperti itu, pikir si anak lelaki. Bahkan aku tak pernah memikirkan perempuan lain sejak berjumpa dengan putri saudagar itu. Dia memandang matahari dan memperkirakan dia akan sampai di Tarifa sebelum tengah hari. Di sana dia bisa menukar bukunya dengan yang lebih tebal, mengisi botol anggurnya, bercukur, dan pergi memotong rambut. Dia harus mempersiapkan diri untuk bertemu si gadis ini. Dia tak mau membayangkan kemungkinan ada gembala lain yang punya domba lebih banyak, tiba lebih dulu di sana dan meminang gadis itu. Dia tidak mau memikirkan itu. Yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan, pikirnya, sambil lagi-lagi memperhatikan posisi matahari. Kemudian dia mempercepat langkahnya. Sekonyong-konyong, dia teringat, di Tarifa ada perempuan tua yang bisa menafsirkan mimpi, dan dia berencana akan menanyakan mimpi-mimpinya yang berulang kali menghantui tidurnya itu. Demikianlah kisah si anak gembala dalam episode perdana pembacaan dramatik ini. Tafsir mimpi seperti apa yang akan dia dapatkan dari wanita tua peramal itu?
Dan akan ada kejadian apa di kota Tarifa itu? Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.